Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu terdengar suaranya ke ujung sana, Ibu terdengar, Bu? Silakan bapak-bapak yang mau mendekat, kita bikin halaqah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wastaqul qailin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi 12 sahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Raya Al-Jabbar dari berbagai pelosok penjuru, dari berbagai daerah yang hadir ke tempat ini, semoga mendoakan kami lewat pesan baginda Nabi. Yang hadir di sini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid, adalah orang-orang yang hatinya, laki-laki jamaahnya juga perempuan, hatinya terikat ke masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita semuanya bersyukur tentu kepada Allah, dengan fasih kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terkait dengan bulan yang sedang kita jalani hari-hari ini. Hari ini tidak terasa kita ada di tanggal 5 Zulhijjah 1444 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayatnya, inna izzatas suhuri indallahi 12 sahra fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan dalam sisi Allah, dalam hitungan Allah, itu semuanya ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di dalamnya itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan secara berurutan dan 1 bulan agak sedikit menjauh. 3 bulan itu diawali dari bulan yang ke-11, bulan Dzulqa'dah yang sudah lewat, dan sekarang masuk di bulan yang ke-12, bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram, bulan yang ke-1, dan kemudian terlempar ke bulan yang ke-7 di bulan Rajab. Pak, hafal hitungan bulan Hijriah? Pak, hafal? Hafal tidak? Bu, hafal tidak? Coba kita tes ya. Muharram, Safar, awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah. Berarti semuanya yang hadir semuanya lulus hafal dengan nama-nama bulan yang ada di bulan Islam. Nah, terkait dengan bulan Zulhijjah ini saya diminta untuk mempersingkat ya. Ikan sepat, ikan lele, ikan gabus. Lebih cepat, tidak bertele-tele, lebih bagus. Cakap. Zulhijjah itu dipenggal dari 7 huruf. Ada zal, ada wawu, ada alif, ada lam, ada ha, ada zim, dan ada ha. Berapa Pak?
7 huruf kita penggal ya. Ke pasar ikan di hari Sabtu 7 penggalan ini insya Allah Ustaz akan sampaikan satu demi satu. Cakap. Yang pertama adalah zal. Para kaul ulama menyampaikan zal ini adalah zikrullah. Apa Pak? Zikrullah. Apa zikrullah itu? Kata orang Amerika itu zikrullah itu adalah eling ka Gusti Allah. Ketika kita berzikir eling kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ulama pun membagi dari zikrullah itu menjadi 2. Pertama yang disebut dengan zikir zahar, yang kedua disebut juga dengan zikir khafi. Zikir apa Pak? Zikir zahar dan zikir khafi. Tentu kalau zikir zahar ini zikir yang nyaring, izhar, jelas, terdengar, tidak silent. Halnya seperti zikir zahar ini tentu di beberapa torekot itu senantiasa mendawamkan dan ini menjadi suatu fardu ain. Kenapa mendawamkan? Karena ini jadi habit, jadi kebiasaannya di beberapa torekot, terutama di torekot Qadiriyah Naqsabandiyah. Ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sambil tawajuh la ilaha illallah la ilaha illallah. Saking indahnya kemudian nikmatnya lantunan tadi, intinya zikrullah dengan zahar itu menguatkan zikir khafi. Asok Pak? Suka tidak Pak? Ya. Artinya zikir zahar ini sesuatu yang akan menguatkan hati kita. Tapi memang zikir zahar itu terbatas waktu dan tempatnya. Ketika kita sudah sholat kita zikir zahar. Tapi ketika selesai, ketika sholat, Bapak keluar dari Al-Jabar, jangan sekali-kali zikir zahar sambil jalan, sampai mungkin ke tempat kendaraannya sambil jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti dibilang ini aliran lagi dari mana nih? Bawa ini aliran yang baru lagi nih. Ya. Yang kedua adalah zikir khafi, zikir sir yang tidak terdengar, tapi hidup di dalam hati kita. Ini zikir ini yang tidak mengenal batas dan waktu. Dimanapun kita adanya, sedang aktivitas apapun kita adanya, ini yang tentu dikhawatirkan malaikat Israil datang kepada kita. Tapi khafi ini senantiasa hadir dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jaminan Allah, baik zikir zahar dan khafi ini, Allah kasih reward ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Orang yang mengingat Allah zahar dan khafi senantiasa diberikan ketentraman dan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wau. Zul, wau di situ. Wau di situ adalah waro, artinya lebih kepada kehati-hatian. Bapak dan Ibu, ketika kita sudah dipastikan bahwasanya kita sudah menjadi suatu sepasang istri, sepasang suami dan istri, tentu ada rambu-rambunya, betul Pak? Leres Pak? Ada kehati-hatian dari diri kita. Kenapa hati-hatian ini Pak? Inilah yang bahasa agama kita sebut dengan ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya dimanapun kita adanya, sedang apapun kita, ada yang mengawasi, ada yang melihat. Di sini di Al-Jabar ini CCTV yang ada di sini terbatas Pak. Bahkan maaf kemarin ketika kedatangan tamu kita Ustadz Abdul Somad, Masya Allah, banyak orang yang beragam yang datang ke masjid ini berbeda niatnya. Ada yang niatnya lurus, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, lempeng tah. Karena ketika dia datang ke sini niatnya itikaf. Nawaitu an itikafa fi hadil masjid sunnata lillahi ta'ala. Leres itu mah Pak. Tapi sebagian niatnya berbeda Pak.
Sampai maaf kami dapatkan 5 security hilang HP Pak. Dan 1 cincin saya batu aki Pak hilang juga. Tai itu engal Pak. Masya Allah. Jadi saya yakin ini wajah-wajah yang punya niat datang dari berbagai daerah, itikaf di Masjid Al-Jabar. Insya Allah pulangnya pun ya Pak ya, hati-hati. Di situ ada tulisan boleh Quran itu dibaca, tapi nggak boleh dibawa. Setuju? Setuju Pak? Karena biasanya yang viral itu yang jelek-jeleknya Pak. Maaf di awal-awal dulu ketika di Al-Jabar, the power of emak-emak, botram Pak dina karpet kan? Betul tidak? Leres Pak? Nah ini seperti inilah. Ini yang bagus-bagusnya sampaikan. Oleh karena ada kehati-hatian kita. Ada CCTV yang lebih jelas melihat kita. Waro artinya Allah yang melihat kita. Yang ketiga ada alif di situ. Ya, zul di situ ada alif artinya Islam. Inad dina indallahil Islam. Alhamdulillah kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk beragama Islam. Artinya Islam itu jelas, Islam itu ada terang, dan iman inilah yang ada di dalam kalbu kita, yang ada di dalam hati kita. Maka alhamdulillah, karena Islam dari akar kata bahasa Arab itu aslama, insya Allah yang sudah masuk kita kafah Islamnya secara menyeluruh, insya Allah kita semuanya selamat dunia dan selamat akhirat. Alhamdulillah. Yang selanjutnya ada lam, di situ lam, zul ada lam. Lam itu lebih kepada arti secara bahasa Arab itu adalah lazzah. Lazzah itu adalah kenikmatan. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, ketika masuk ke Al-Jabar nikmat tidak Pak? Nikmat Pak, apa yang dirasakan kenikmatan itu? Adem ya, yang belum ke Madinah ini miniatur di antara kota Madinah Al-Munawwarah. Sampai kata Rasulullah SAW terkait dengan nikmat ini, nikmatani makbulun katsira minan nas as-sihat wal firaq. 2 nikmat yang sering dilalaikan, yang sering dilupakan dari sebagian kita manusia adalah nikmat sehat. Alhamdulillah. Bapak kesini ada yang pakai kursi roda? Pak? Betul Pak? Sudah duduk di sini ternyata diarahkan oleh marbot untuk kemudian menyamping sapnya ke sebelah selatan. Itu adalah sap yang paling bersih Pak. Kenapa? Karena jarang yang ngisi ke sana kecuali mau diarahkan seperti itu. Perjuangannya dari parkir ke masjid lumayan membutuhkan ekstra tenaga, tambah lagi sedekah kita untuk berjalan. Alhamdulillah. Nikmat lazah inilah yang menghantarkan kita sering dilupakan nikmat sehat wal firaq dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Apa kesempatan yang kita dapatkan hari ini Pak? Bu? Apa kesempatan kita hari ini? Ikutin kata saya, live. Ikutin kata saya, live before is dead. Apa tuh? Ulangi lagi. Kesempatan kita apa? Live before is dead. Apa Pak? Bu? Kesempatan kita adalah hidup sebelum datangnya kematian kepada kita. Maka gunakanlah, karena dengan kesempatan inilah Rasulullah SAW mengetahui saat ketika lewat dalam kuburan, Rasulullah mendengar di dalam kubur itu ada rintihan orang yang menjerit, yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diungkapkan dalam kubur tadi? Ia berkata, berikan aku kesempatan kembali lagi ke dunia hanya sekedar untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sementara kita hari ini Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk banyak bersujud, berzikir, bertakbir, bertahlil. Subhanallah. Maka lewat sujud ini kita bersyukur kepada Allah. Rabbi auzidni an askura limatakallati an'amta alayya wa an amala salihan tardawani bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Zul lam
ada ha. Apa ha, Pak? Ha itu adalah hijjul bait, mengunjungi Baitullah. Siapa di sini yang ingin berangkat ibadah haji maupun ibadah umroh? Cung. Apa susahnya ngacung, Pak? Saya sering sampaikan kalau ngacungnya sini sampai Cengkareng balik lagi, Pak. Full, Pak. Full. Boleh kamera di stop? Masya Allah. Ini yakin, Pak, mau berangkat, Pak? Betul, Pak, yakin Ibu mau berangkat haji? Mau berangkat umroh? Takbir. Masya Allah. Ucapan itu adalah doa. Ya. Karena haji itu panggilan. Ada 3 panggilan. Tadi azan adalah panggilan sholat. Haji itu ada panggilan haji. Pak, punten, Bapak mau puskesmas, mau diperiksa. Puskesmas jam 11 tutup. Saat Bapak datang ke puskesmas, Bapak duduk. Sampai puskesmas jam 11 tutup. Ditanya oleh petugasnya, Pak mau apa? Mau diperiksa. Udah daftar belum? Belum. Kira-kira Pak diperiksa nggak? Kenapa saya nggak dipanggil-panggil? Kenapa nggak dipanggil-panggil, Pak? Pak, kenapa nggak dipanggil-panggil? Eta Pak, daftar dulu. Jangan sampai nanti terakhir sebelum panggilan kematian. Maka hijjul bait 5 juta hari ini, Masya Allah, saudara kita yang akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Masya Allah, Kongres Islam sedunia. Mudah-mudahan Al-Hajju Arafah, haji adalah di Arafah. Kita doakan termasuk pengurus MUI Gede Bage yang berangkat di tahun ini, alhamdulillah bisa menunaikan ibadah haji, insya alhamdulillah. Ha zim adalah zidal. Arti zidal itu artinya adalah berbantah-bantahan. Ini sesuatu yang terekam oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di 197, jelas di situ bahwasannya tidak boleh kita ini berbantah-bantahan ketika sedang menunaikan ibadah haji, karena ini salah satu yang bisa merusak ibadah haji kita. Sebagaimana redaksi Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Di situ jelas tidak boleh kita berbantah-bantahan. Zim dan diakhiri dengan ha. Ha itu adalah hifdzul hurmah, artinya adalah kehormatan kita. Kehormatan Allah kelak nanti akan berikan kepada kita ketika kita pulang kepada Allah membawa bekal amal soleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Kahfi, di ujung ayatnya Allah sampaikan, "Aman kana yarju liqa'i rabbih falyamal amalan sholihan." Siapapun di antara kita yang yarju, yang berharap ingin bertemu dengan Allah, liqa'i rabbih, falyamal amalan sholihan. Perbanyaklah kita dengan amal soleh. Itu yang mungkin disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya. Kesepian dan terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ilmu thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.